Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk pelajaran berikutnya tentang kaidah pembacaan pada subbab notasi faktorial. Ya, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan Anda bisa mengerjakan soal-soal yang Anda temukan tentang notasi faktorial. Ya, definisinya itu kalau ada n faktorial, nanti ini dibaca n faktorial. Ya, n faktorial itu adalah perkalian dari bilangan asli menurun atau naik. Ini yang menurun, berarti dimulai dari n sendiri, turun, berkurang satu ya, sampai terakhir angka 1. Terus berikutnya untuk yang naik, jadi dimulai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai terakhir angka n. Dan n adalah bilangan asli. Dan tanda ini, tanda seru ini ya, tapi ini dibaca n faktorial. Didefinisikan untuk 0 faktorial itu 1. Nah, itu. Sebagai contoh, tentukan nilai dari 4 faktorial dan seterusnya. Perhatikan yang A, 4 faktorial. Berarti kalau 4 faktorial di situ adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 ini menurun dikalikan ya, berarti hasilnya adalah 24. 24. Tidak masalah ya, saya kira. Yang B, 6 faktorial berarti ya menurun. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau dihitung hasilnya berarti ini jadi 30 kali 12 ya, berarti 720. Nah, itu yang B. Yang C, nah ini 8 faktorial bagi 6 faktorial. 8 faktorial berarti 8 kali 7 kali 6 ini dan seterusnya. 6 faktorial berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terus di bawah ada 6 faktorial, berarti kita berhenti 8 kali 7, 6 faktorial berhenti saja. Karena untuk menyamakan yang bawah, biar langsung coret gini. Nah, hilang. Tinggal 8 kali 7 berarti 56. Berarti kita tidak usah nulis 6, 5, 4, tidak usah. Cukup 6, seterusnya diwakili oleh faktorial. Itu yang nomor 1C. Yang D, nah, 6 dikurangi 4 faktorial. Ini cukup kita ambil sebagai hitungan yang ada dalam kurung dulu di 6 min 4 berarti 2 faktorial. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1 berarti 2. Nah, yang E 6 faktorial min 4 faktorial. Yang ini hampir sama dengan yang D ya, hati-hati. Cuman yang E di situ terpisah antara faktorial 6 dan 4-nya. Karena di soal A dan B sudah ada, kita cukup mengambil dari soal A dan B bahwa 6 faktorial adalah 720. Nah, ini dikurangi 4 faktorial berarti 24. Nah, berarti hasilnya adalah 720 dikurangi 24 berarti 696. Itu. Sekarang yang F. Nah, ada 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial. Perlu Anda perhatikan di situ bahwa kalau di atas ada 10 faktorial, di bawah ada 7 faktorial. Nanti 10 faktorialnya cukup diuraikan sampai angka 7 saja. 7 ya. Di 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Berhenti. Nanti ini terusnya mewakili ya. Tanda faktorial mewakili sampai 6, 5, 4, 3, 2, 1.
berhenti di 7 karena di bawah ada 7. Nanti gini, 7 faktorial kali 2 faktorial. Nah, begitu. Ini habis. Coret. Nah, 2 faktorial adalah 2 tadi ya. 2 kali itu 2. Ini coret dengan angka 8. Ini 4, berarti tinggal ngitung 10 kali 9 kali 4. Berarti hasilnya adalah 360. Nah, itu yang contoh pertama. Saya kira cukup jelas ya. Ya. Yang kedua kebalikannya. Ada suatu perkalian, kita disuruh mencari atau mengubah dalam bentuk notasi faktorial. Yang 2A. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ini sudah kita lihat sesuai dengan definisi bahwa dia perkalian komplit dari 1 sampai 5 atau 5 sampai 1. Berarti langsung dapat kita ubah menjadi 5 faktorial. Ya, saya tidak masalah ini ya. Yang B sekarang. Nah, 8 kali 7 kali 6. Ini yang perlu Anda pahami. 8 kali 7 kali 6 belum sampai 1. Nah, definisi untuk faktorial adalah perkalian yang terakhirnya angka 1 kalau dia menurun. Nanti kita teruskan, nah ini kita tambah sendiri. Tambahi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang berarti yang bawah juga sama, tambahkan ini. Untuk memunculkan tanda faktorial. Jadi kita punya 8 kali 7 sampai 1 berarti 8 faktorial. Yang bawah 5 faktorial. Dan nanti kalau udah paham kita bisa langsung begini. Jadi kita bisa langsung bahwa 8 ini yang atas dan ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Nah, cukup begitu. Nanti kita tidak usah nulis komplit. 5 kali 4 kali 3 kali 2 tidak usah. Yang penting kamu paham bahwa nanti kita nambahi 5 faktorial. Berarti yang bawah juga nambahi 5 faktorial. Nah, begini. Jadi yang atas diambilnya adalah angka yang paling besar, 8 faktorial. Yang 2B. Sekarang yang 2C. Ada bagian di situ. 2C 5 kali 6 kali 7 kali 8. Nah, ini sama dengan yang B ya, hampir sama. Kita cukup ini. Kita nambahi 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, tambahnya adalah tadi 4 faktorial. Berarti yang bawah tambahi 4 faktorial itu yang pembilang ya. Berarti nanti yang bawah 1 kali 2 kali 3. Ini berarti sudah langsung menjadi 3 faktorial. Nah, berarti nanti yang atas, yang membilang kita tulis sebagai 8 faktorial, yang bawah di 3 faktorial kali 4 faktorial. Nah, itu yang 2C. Sekarang yang D, Anda perhatikan yang D. Yang D ada 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya. Terakhir N plus 1. Ini sudah komplit berarti. Kalian naik dari 1 sampai N plus 1. Berarti langsung kita bisa tulis ini jadi N plus 1 faktorial. Nah, ini. Ambil angka yang terbesar ya. Sekarang yang E. Ini juga sama dengan yang D, ini menurun ya. N-2, N-3, N- dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Ini berarti isinya adalah N-2 faktorial. Langsung ya. Nah, dari N ya. Ini. Yang F ini N kali N-1 kali N-2 dan N-3. Berarti dapat kita lanjutkan sampai 1 itu berarti cukup kita nambahi ini. Ini sama ya. N-1
N-2, N-3, kita nambahi ini. Kita nambahi N-4 dan seterusnya. Nah, ini cukup ditambahi tanda faktorial. Nah, ini berarti menunjukkan dia diteruskan sampai perkalian angka 1. Nah, berarti kita nambah N-4 faktorial di pembilang, berarti yang penyebut juga sama, harus diimbangi. N-4 faktorial. Nah, begitu. Nah, sekarang yang penyebut sudah jelas. N-4 faktorial yang menyebut. Yang membilang tinggal nambahi. Kalau ada seperti itu, berarti cukup diambil angka yang paling besar, yaitu N. Berarti ini sebagai N faktorial. Nah, contoh nomor 2. Nomor 3. Nah, tentukan nilai N jika diketahui A. N faktorial dibagi N-1 faktorial sama dengan 6. Kita perhatikan soal nomor A. Nah, ini caranya. Kita harus tahu antara dua bilangan N dengan N-1 jelas adalah besar nilainya N. Nah, dan itu yang kita uraikan. Dan kita punya definisi tadi bahwa faktorial adalah bentuk perkalian yang menurun. Dimulai dari bilangan itu sendiri. Nah, N berarti setelah N menurun. N berarti turunnya adalah N-1. Dan seterusnya. Ini yang bawah ada N1. Ini N1 juga. Nanti diteruskan cukup ditandai tanda faktorial. Nah, itu sama dengan 6. Begini ya. Yang ingat bahwa faktorial berarti seteruskan ya sampai angka 1. Ini berhenti di N-1 karena di bawah ada N-1 faktorial. Nah, jadi kita hilangkan. Nah, ini habis ya. Karena dibagi tinggal kita punyai N sama dengan 6. Nah, begitu. Saya kira mudah, itu yang A, cukup. Tidak terlalu masalah. Sekarang yang B. Yang B. Sama, ada N+3, ada N+1, berarti yang besar adalah N+3. Ini yang kita uraikan. Nah, yang bawah tetap N+1 faktorial. Yang atas berarti N+3. Turun. 3 berarti turun menjadi 2 ya. N+2. Turun lagi. N+2 berarti turun menjadi N+1. Nah, begitu. Dan seterusnya diwakili tanda faktorial. Nah, kita coret. Nah, begini. Nah, itu tinggal N+3 kali N+2. Ini kalau kita ingat materi di kelas 10, berarti kita teruskan dengan cara mengalihkan N kuadrat, ya, N kuadrat, terus 2N, 3N, plus 6, dan seterusnya. Tapi untuk kali ini kita tidak usah, bab ini khusus, bab ini sangat istimewa angkanya. Angka 6 ini kita ubah, 6 adalah 1 kali 6, bisa 3 kali 2 atau 2 kali 3. Kita ambil yang menurun ya, karena ini angkanya menurun, berarti ambil yang ini, jangan terbalik. Harus menurun, nah berarti N+3 kali N+2 sama dengan 3 kali 2. Nah, ini berarti N+3-nya sama dengan 3, atau N+2-nya sama dengan 2. Kita ambil salah satu saja. Kita ambil N+3 sama dengan 3. Nah, begitu. Berarti N-nya ketemu. Nah, itulah untuk materi notasi faktorial. Anda pahami. Kalau belum paham, silakan dilihat berulang-ulang di channel YouTube ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Nanti kita lanjutkan ke soal dan pembahasan tentang materi notasi faktorial. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Jangan lupa like and subscribe. Nah, salam sukses dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.